Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Udianto dengan NIM STI 2023-03-632. Di sini saya akan menjelaskan UTS tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen Pak Singgih Piandoko SPD. Dengan saya mengambil paper 1 yaitu dengan judul Smart Prediction Recommendation in the e-commerce websites Analyzing in the a priori algorithm for market basket analysis, yang ditulis oleh Hendra Aditya Hermawan dan Edi, yang dipublikasikan di IJCCS atau Indonesia Journal of Computing and Separating System. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem rekomendasi produk pada platform e-commerce dengan memanfaatkan algoritma a priori sebagai pendekatan utama dalam market basket analisis untuk mengidentifikasi pola perkaitan antar produk berdasarkan data transaksi konsumen. Dengan latar belakang masalah itu, pertama, perkembangan e-commerce yang pesat, dua, belum dimanfaatkan secara optimal, tiga, transaksi dalam jumlah besar. Meningkatnya aktivitas belanja online yang menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar. Data tersebut sebenarnya mengandung informasi penting tentang pola dan preferensi konsumen, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui market basket analysis dengan algoritma a priori, hubungan antara produk dapat dianalisis untuk mendukung strategi pemasaran seperti rekomendasi, produk, dan promosi. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pentingnya pengolahan data mining untuk mengubah data menjadi informasi yang bernilai. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana menerapkan algoritma a priori dalam market basket analysis untuk mengidentifikasikan pola asosialisasi antar produk. Dua, mengubahnya menjadi rekomendasi yang relevan bagi pengguna e-commerce. Mengolah data transaksi menjadi informasi yang dapat digunakan dalam sistem rekomendasi. Fokusnya tidak hanya pada menemukan pola, tapi juga pada interpretasi dan penerapannya secara praktis untuk meningkatkan pengalaman, penggunaan, dan efektivitas penjualan. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama ada menggunakan algoritma a priori. Kedua, fokus pada data transaksi tanpa membandingkan metode lain. Tiga, tidak mengimplementasikan secara real-time sistem pada secara real-time. Jadi penelitian ini dibatasi pada penggunaan algoritma a priori agar analisis lebih fokus dan mendalam dan menggunakan metode seperti FEIGATS atau teknik machine learning tidak dibahas menggunakan penelitian terpusat pada market basket analysis a priori. Tujuan penelitian itu menemukan pola hubungan antara produk dan mengubahnya menjadi aturan asosiasi yang dapat digunakan dalam sistem rekomendasi e-commerce. Menghasilkan informasi yang dapat digunakan secara langsung dalam sistem rekomendasi. Dengan menerapkan pola pembelian, sistem dapat memberikan saran produk yang relevan kepada pengguna dan mencakup peningkatan pemahaman mengenai perilaku konsumen yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjek sendiri itu penelitian adalah penggunaan e-commerce, data GIGEL. Untuk objek sendiri itu penelitian berupa data transaksi perilaku konsumen. Untuk subjek sendiri itu menunjuk pada pihak yang menjadi sumber data, yaitu penggunaan e-commerce yang melakukan aktivitas pembelian. Sedangkan objek penelitian itu berupa data transaksi yang dianalisis menggunakan algoritma a priori untuk menggunakan pola asosiasi antar produk. Fokus penelitian ini terletak pada pola kolektif perilaku konsumen, bukan pada individu secara langsung. Kemudian, metode penelitian, saya menggunakan metode CRISP-DM atau metodologi standar data mining yang menyediakan kerangka kerja sistematis untuk mengelola data menjadi informasi bernilai melalui 6 tahapan. Pertama, ada business understanding, data understanding, data preparation, method logging, evaluation, dan debriefing. Kemudian, setelah metode penelitian dimulai dari processing data transaksi, kemudian dilanjutkan dengan penerapan algoritma a priori untuk menemukan fungsi intimacy berdasarkan nilai support. Selanjutnya,
Dibentuk association rules dengan menghitung convergence untuk mengetahui kekuatan hubungan antar item sehingga pola pemberian dapat diverifikasi secara sistematis. Kemudian di samping ada data preparation, metode logging, dan evaluation. Juga ada flowchart evaluation. Kemudian untuk hasil penelitian, ini satu, mampu mengidentifikasi pola pembelian yang signifikan. Dua, menghasilkan aturan asosiasi yang dapat digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi produk dalam e-commerce. Tiga, efektif digunakan untuk menemukan pola asosiasi antar produk. Empat, mendukung pengembangan sistem rekomendasi berbasis data transaksi. Kombinasi produk yang sering dibeli bersama melalui perhitungan support dan convenience lalu dikonfirmasikan dengan jadi aturan sosialisasi untuk direkomendasikan produk. Hasilnya menunjukkan bahwa data transaksi dapat diolah menjadi informasi strategis bagi bisnis dan efektif untuk menganalisis data e-commerce, dan mengidentifikasi hubungan antar produk. Penerapan market basket analysis berbukti meningkatkan kualitas produk, rekomendasi strategis pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Kemudian dalam analisis permasalahan, itu sangat relevan, yaitu bagaimana mengubah data transaksi yang besar dan kompleks menjadi informasi yang memiliki nilai strategis melalui pendekatan market based analysis. Dan banyaknya perusahaan e-commerce memiliki data transaksi yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini menawarkan solusi yang dengan algoritma dan mengelola data menjadi pola yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis secara praktis dan relevan. Kemudian untuk analisis metodologi, sini metodologi yang digunakan itu algoritma a priori, yaitu merupakan algoritma data mining yang mudah dipahami dan bekerja secara interaktif dengan menghitung support dan convergence. Namun kelemahannya adalah kebutuhan komputasi yang tinggi pada data besar. Meskipun begitu, metode ini tetap relevan digunakan secara penelitian karena fokus pada pemahaman pola asosiasi bukan efisiensi secara real time. Di tabel itu sendiri ada tabel attribution, data, tabel reduction result, ada tabel transformation result. Kemudian untuk analisis hasil pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses market based analysis dengan algoritma a priori mampu menghasilkan pola hubungan antara produk yang signifikan. Data transaksi diolah menjadi matriks, kemudian dihitung dengan support dan menemukan intents yang sering muncul. Selanjutnya dihitung convenience untuk menemukan bentuk aturan asosiasi. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan kuat antara produk yang dapat dimanfaatkan dalam sistem rekomendasi. Berikut tabelnya. Ada juga rumus tersebut. Sini ada rekomendasi produk. Kemudian ada konstitusi pilihan, itu penerapan algoritma teori menghasilkan rekomendasi produk berbasis data transaksi. Penelitian ini berkontribusi pada penerapan data mining secara praktis dengan menggunakan algoritma teori untuk meningkatkan sistem rekomendasi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa data transaksi dapat diolah menjadi informasi penilai sehingga memberikan manfaat nyata meskipun menggunakan metode yang sudah ada. Dan kelebihan penelitian itu, pertama, kedasar metodologi, dua, relevansi dengan kebutuhan industri, tiga, kemudahan implementasi algoritma yang digunakan. Metodenya digunakan dijelaskan secara sistematis sehingga mudah dipahami. Penelitian memiliki relevansi tinggi dengan dunia e-commerce yang terus berkembang. Algoritma a priori mudah dikomunikasikan dan dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran di domining. Kelebihan ini menjadikan penelitian tidak hanya bermanfaat secara akademik, tapi juga praktis. Kemudian ada kekurangan sendiri, penelitian itu pertama keterbatasan dalam efisiensi algoritma teori, dua, tidak adanya perbandingan dengan metode lain yang lebih optimal, tiga, terbatasnya data gagal. Algoritma a priori kurang efektif atau efisien untuk data dalam jumlah besar. Penelitian ini tidak membandingkan hasil dengan algoritma lain seperti FGWorks. Tidak ada implementasi sistem secara real time dalam lingkungan e-commerce. Kekurangan ini menunjukkan bahwa
masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Bentuk rekomendasi pengembangan menggunakan algoritma yang lebih efisien. Dua, mengembangkan sistem rekomendasi berbasis real-time agar lebih optimal dalam mengenali data besar. Gunakan algoritma seperti FP-Growth yang lebih efisien dalam menemukan frekuensi intense mengintegrasikan sistem rekomendasi ke dalam platform e-commerce secara real time, mengkombinasikan dalam metode lain seperti machine learning untuk meningkatkan akurasi rekomendasi. Dengan pengembangan ini, sistem dapat dihasilkan akan lebih optimal dan relevan dengan kebutuhan industri modern. Kesimpulan, secara keseluruhan penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan market basket analysis menggunakan algoritma a priori dalam e-commerce dan menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan industri. Dengan struktur yang jelas, metode yang tepat, serta hasil yang aplikatif, penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana data transaksi dapat diubah menjadi informasi yang bernilai melalui teknik data mining. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam pembahasan konsep market basket analysis dan menerapkan dalam sistem rekomendasi. Sekian untuk presentasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.